Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan membahas isme menarik lainnya yang sebenarnya di luar bidang filsafat, tetapi dampaknya itu masuk sampai ke dunia filsafat. Namanya adalah totalitarianisme. Saya sangat yakin teman-teman pernah mendengar ini, kata totalitarianisme. Jadi kalau kita bicara totalitarianisme, kita pasti akan bicara politik. Benar, karena totalitarianisme sebenarnya merupakan sistem politik di mana kekuasaan penuh berada di tangan negara. Dalam sistem totalitarianisme, negara itu memiliki kontrol hampir absolut terhadap semua aspek kehidupan rakyat, termasuk negara mengontrol kebebasan individu, mengontrol kebebasan berbicara, dan bahkan mengontrol kebebasan cara berpikir. Nah, mari kita lihat lebih lanjut seperti apa sebenarnya totalitarianisme dan nanti bagaimana kaitannya dengan dunia filsafat. Totalitarianisme ya. Totalitarianisme ini sudah saya katakan tadi adalah sistem politik yang memang menekankan kekuasaan negara yang absolut, di mana kontrolnya itu begitu besar, bahkan total, kepada semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu aspek ekonomi, media, pendidikan, dan bahkan pemikiran individu rakyatnya. Dalam sistem semacam ini, pemerintah itu mengendalikan hampir semua aspek, baik itu publik maupun pribadi, sehingga tidak ada ruang bagi oposisi, tidak ada ruang juga bagi kritik pada kekuasaan negara. Dalam sistem totalitarian, negara ini seperti mengatur segala aspek kehidupan warga, dan cakupannya macam-macam. Perkara informasi saja itu sudah harus diawasi, ada sensorship di situ. Kemudian dalam perkara pendidikan itu juga sama, segalanya harus terpusat. Selain itu teman-teman, dalam sebuah negara totaliter itu biasanya ya itu dipimpin oleh seseorang ya, pemimpin atau yang terafiliasi pada partai yang hanya satu atau tunggal. Itu kekuasaannya memang benar-benar nggak ada batasnya gitu. Pemimpin seringkali dianggap sebagai figur yang tidak bisa diganggu-gugat, dan seringkali itu juga mendapat dukungan yang bahkan terlalu kuat dari setiap aparatus negara. Nah, salah satu ciri khas dari sistem totalitarianisme ini adalah keputusan-keputusan politik dan tindakan-tindakan politik yang sifatnya menindas pihak yang berlawanan atau oposisi. Sehingga wajar saja kalau dalam jenis pemerintahan seperti ini, kebebasan berpendapat atau berorganisasi itu dianggap membahayakan sepanjang dia memberikan alternatif kekuatan di luar kekuatan utama. Dan pemerintah biasanya akan menindak siapa saja yang mencoba untuk menentang setiap kebijakan atau manifestasi kekuasaan mereka. Nah, ada beberapa karakteristik utama sebenarnya yang membedakan totalitarianisme dari sistem politik yang lainnya. Negara totaliter itu kontrolnya memang sangat besar ya, pada media massa, pendidikan, dan bahkan kegiatan-kegiatan sosial setingkat arisan itu pun harus membutuhkan izin dari negara. Nah, semua informasi pun yang kemudian didengar, dibaca oleh rakyat itu juga sebelumnya harus melewati semacam badan yang mengkurasi informasi apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi segalanya disaring dan dikendalikan. Itu adalah poin utamanya yang membedakan sistem pemerintahan ini dengan gaya sistem pemerintahan yang lain. Kemudian dalam sistem totalitarianisme ini yang menarik lagi karakternya adalah negara ini nggak hanya bermain di sekitar kehidupan politik, tapi menyusup ke dalam pemikiran pribadi. Maksudnya
masyarakat secara individual itu sudah dipaksa untuk menerima ideologi tertentu tanpa mereka kadang harus menyadari bahwa mereka sudah dipaksa. Sehingga seringkali karena bentuknya yang sangat halus, tapi pada titik yang lain juga sangat ekstrim, apa yang disebut sebagai kebenaran dalam versi negara itu menjadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, tidak ada alternatif, apalagi nggak ada yang namanya relativisme ya di sana, pasti langsung dibabat habis. Nah, yang menarik kembali adalah mengenai karakter pengawasan yang ketat dalam negara totaliter. Biasanya mereka menggunakan teknologi dan aparat keamanan, kombinasi dari IT itulah ya, untuk mengawasi setiap gerak-gerik rakyatnya, termasuk gerak-gerik pemikirannya. Pemantauan misalnya penyadapan komunikasi, pengawasan sosial lewat aparatus ya, atau intelijen di akar rumput, dan juga penangkapan yang sewenang-wenang bagi siapa saja yang dianggap membahayakan kebijakan negara atau membahayakan rezim. Nah, itu adalah karakter dari pemerintahan totalitarian. Ya, kalau sudah di titik seperti itu ya kita jadi tidak mungkin lagi akan bicara tentang hak-hak dasar ya, seperti kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, pasti tidak mungkin ya. Bagaimana mungkin negara itu juga mampu memaksa warganya untuk bahkan tinggal di mana, bertempat tinggal di mana, apa pekerjaannya dan apa pendapatnya, itu semuanya ada dalam satu dalam satu rangkaian yang sudah dikendalikan negara. Nah, tentu saja dengan pola seperti itu ada begitu banyak kritik. Nah, salah satu kritik besar itu muncul dari seorang filsuf politik dan dia juga seorang ekonom, namanya Friedrich Hayek. Friedrich Hayek ini terkenal karena kritiknya yang begitu tajam pada totalitarianisme. Hayek memperingatkan bahwa totalitarianisme ini bisa muncul sebenarnya ya teman-teman, karena konsekuensi dari upaya suatu negara dan rakyat untuk mengatur ekonominya, tetapi kemudian terlalu ketat gitu loh, ujungnya terlalu ketat. Jadi begini, Hayek berpendapat bahwa sentralisasi kekuasaan di tangan negara, terutama dalam bidang ekonomi, itu sebenarnya bisa menyebabkan hilangnya kebebasan individu. Menurut Hayek, jika negara memiliki terlalu banyak kontrol atas kehidupan ekonomi dan juga tentu saja kehidupan sosial, itu akan membuka ya, jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan atau power abuse ya, dan ujungnya pasti akan sampai pada penindasan kepada kebebasan. Nah, lalu karena itulah kemudian ya wajar ya, karena Hayek adalah seorang filsuf ekonomi kapitalis ya, dia lalu menyarankan pasar bebas sebagai salah satu cara untuk menghindari totalitarianisme. Saya pribadi dalam posisi ini tidak terlalu setuju ya dengan Hayek ya, karena negara bagaimanapun memang tetap dibutuhkan kontrolnya meski tidak sepenuhnya. Karena saya pribadi tidak terlalu setuju dengan pasar bebas, tapi demi kepentingan ilmu mari kita bahas apa yang dipikirkan Hayek. Jadi Hayek itu berpendapat apabila negara tidak bisa mengatur segalanya, maka ya keputusan ekonomi memang harus diserahkan pada individu dan pasar. Karena kan negara ini terbatas ya, orang-orangnya juga terbatas, sehingga dia tidak mungkin untuk mengatur segalanya. Hal-hal yang bersifat ekonomi ini juga harus diserahkan juga kepada individu dan pasar, yang kemudian dapat menjamin kebebasan dan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih efektif daripada ketika semuanya terpusat di negara. Nah, Hayek sendiri menyatakan bahwa dia lalu mengaitkan adanya sosialisme ya. Sosialisme ini dia sebut sebagai ideologi yang kadang berbahaya ketika hidup di sebuah negara, kata Hayek ya. Kenapa? Karena sosialisme ini berusaha mengatur segalanya melalui kekuatan negara, dan ini biasanya sosialisme ini berpotensi menimbulkan totalitarianisme. Menurut Hayek,
meskipun ya niatnya sosialisme itu menciptakan masyarakat yang lebih adil, tetapi dalam prakteknya pengaturan yang berlebihan dari negara ini justru akan menciptakan sistem yang menghapus kebebasan individu. Ada benarnya juga ya, ada benarnya. Jadi tujuan utamanya kenapa negara harus ikut serta dalam segala urusan ekonomi dan sosial adalah untuk menghindari adanya geliat ketidakadilan akibat kapitalisme. Tetapi ketika sosialisme ini terlalu kuat atau dipegang oleh orang yang salah, maka terjadi power abuse, bukan lagi sosialisme tapi akan berkembang ke totalitarianisme. Kalau kita lihat dari sejarah, ada beberapa negara yang menerapkan konsep atau sistem totalitarian. Seperti contohnya di Uni Soviet ya, dalam sejarah sudah tercatat bagaimana di Uni Soviet pada saat itu presidennya Joseph Stalin. Itu contoh yang paling sering disebut orang sebagai contoh pemerintah totaliter. Pemerintah Stalin mengontrol hampir setiap aspek kehidupan warga, mulai dari ekonominya, kebebasan bicara dibatasi, dan setiap oposisi dihukum, bahkan diperlakukan dengan sangat sewenang-wenang dengan melalui semacam pembersihan politik dan juga penahanan massal. Contoh lain yang sering juga disebut dalam memberi contoh pemerintahan totaliter ya jelas ya, Nazi di bawah pemerintahannya Adolf Hitler di Jerman. Rezim Adolf Hitler ini mengontrol media, pendidikan, dan bahkan kehidupan pribadi warganya. Oposisi politik, kelompok minoritas, dan siapa saja yang dianggap sebagai musuh ya disikat habis betul dan betul-betul disiksa gitu ya. Kemudian yang mungkin masih ada sampai sekarang dan bisa kita lihat pemerintah totaliter ya Korea Utara, North Korea, yang sekarang dipimpin oleh Kim Jong Un ya. Sebelumnya bapaknya Kim Jong Il, mbahnya Kim Il Sung, dan sebagainya. Itu teman-teman silahkan dalami sendiri bagaimana bentuknya Korea Utara ya. Meskipun teman-teman totalitarianisme ini dihujani kritik ya, tetapi dari totalitarianisme ini kita sebenarnya juga belajar untuk jangan sampai sistem pemerintahan semacam ini bertumbuh kembang dalam masyarakat kita, karena sistem seperti ini akan menindas kebebasan, akan syarat dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang paling bahaya teman-teman untuk kita anak-anak muda itu adalah kehancuran inovasi dan kreativitas kita, sehingga negara itu kayak terhenti, kayak momentum nama, jadi kayak dipotret diem gitu kan. Hasil potret kan atau hasil foto itu kan diem, nggak berkembang, stagnan. Saya pikir cukup sekian untuk pembahasan totalitarianisme, dan kita juga sudah membahas sedikit bagaimana pola seperti ini muncul dan berfungsi di masyarakat, yang kadang-kadang dimulai dari dan biasanya dimulai dari satu sistem ideologi filosofis sosialisme ya, yang menempatkan negara terlalu besar dalam posisinya di tengah masyarakat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap berpikir kritis. Terima kasih.